Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Alfan Rubisabilillah dari kelas 2D jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan topik keamanan jaringan. Oke, langsung aja kita mulai ke materinya. Yang pertama, apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah praktik melindungi jaringan komputer dari akses, penggunaan, pengubahan, atau perusak yang tidak sah, baik dari luar maupun dari dalam. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data, agar data atau informasi yang dikirim dan diterima tetap aman, tidak rusak, tidak dicuri, dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam dunia digital saat ini, ancaman terhadap jaringan semakin kompleks dan beragam. Banyak aktivitas penting dilakukan secara online. Karena itu, keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya ada ancaman umum terhadap jaringan. Di sini ada 4. Yang pertama ada malware, phishing, DDoS, dan sniffing. Malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti virus, yaitu worm atau trojan. Kemudian phishing, yaitu upaya penipuan untuk mencuri data sensitif, seperti email palsu untuk mencuri data pribadi. Atau juga bisa seperti yang kasus-kasus sering terjadi di Indonesia adalah undangan pernikahan yang dikirim lewat WhatsApp. Yang ternyata adalah itu aplikasi. Selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu membanjiri jaringan dengan trafik hingga tidak bisa diakses karena kelebihan beban. Selanjutnya ada sniffing, penyebab data saat dikirim melalui jaringan. Penyadapan, seperti menyadap lalu lintas data untuk mendapat informasi rahasia. Selanjutnya ada prinsip keamanan jaringan, Shared Triad, atau dalam keamanan jaringan ada 3 prinsip utama yang disebut Shared Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, menjaga agar data hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Kemudian ada integrity atau integritas, memastikan bahwa data tidak diubah oleh pihak tak berwenang. Dan ada availability atau ketersediaan, yang memastikan bahwa sistem dan data selalu bisa diakses saat dibutuhkan. 3 prinsip ini adalah dasar dalam menjaga keamanan jaringan. Selanjutnya ada apa itu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi format yang tidak dapat dibaca seperti ciphertext. Sedangkan dekripsi adalah proses pengembalian ciphertext menjadi plain text atau mengembalikannya ke bentuk asli. Tujuannya adalah melindungi informasi agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada jenis-jenis enkripsi. Jenis yang pertama adalah enkripsi simetris atau symmetric encryption, yang ciri khasnya menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Cepat dan cocok untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Contohnya seperti AES atau Advanced Encryption Standard, kemudian ada DES, Data Encryption Standard, atau 3DES, Triple DES. Selanjutnya ada enkripsi asimetris. Ciri khas dari enkripsi asimetris ini menggunakan 2 kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan juga kunci private untuk dekripsi. Sangat cocok untuk komunikasi aman dan pertukaran kunci. Contohnya seperti RSA atau Reverse Shared Element atau ECC, Elliptic Curve Cryptography, dan juga L-Gamal. Selanjutnya ada enkripsi yang terakhir adalah enkripsi hash atau one-way encryption. Ciri khasnya mengubah data menjadi bentuk tidak bisa dibalik atau irreversible. Digunakan untuk menyimpan password, tanda tangan digital, dan sebagainya. Contohnya seperti MD5 dan juga RIPEM. Selanjutnya ada jenis-jenis dekripsi. Jenis dekripsi yang pertama ada dekripsi simetris atau symmetric decryption, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Contohnya seperti ada AES, Advanced Encryption Standard, DES, RC4, dan RC5. Kemudian dekripsi yang kedua ada dekripsi asimetris, yaitu menggunakan 2 kunci publik
untuk enkripsi dan kunci private untuk dekripsi. Contohnya seperti RSA dan juga ECC. Dekripsi yang terakhir adalah dekripsi hash atau one way hash decryption. Hashing adalah proses satu arah, tidak bisa didekripsi secara langsung tetapi dapat dicoba ditebak melalui brute force, rainbow table, dictionary attack. Contohnya seperti MD5 dan SHA-1. Selanjutnya ada contoh proses enkripsi dan dekripsi. Yang pertama adalah halo dunia. Jika saya ingin mengirim pesan halo dunia, saya bisa mengenkripsikan terlebih dahulu menjadi seperti xk2 at hashtag 5D tanda seru. Pesan ini dikirim lalu penerima menggunakan kunci untuk mendekripsikan kembali menjadi halo dunia. Dengan cara ini, walaupun pesan dicegat di tengah jalan, orang lain tidak akan bisa membacanya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini yang pertama ada 3. Yang pertama ada keamanan jaringan penting untuk melindungi data pribadi, bisnis, dan pemerintah. Yang kedua, dengan memahami konsep dasar seperti Shay Triad dan proses enkripsi, kita bisa lebih waspada dan menjaga keamanan dalam dunia digital. Yang terakhir ada kesadaran dan praktik keamanan digital harus diterapkan oleh setiap pengguna jaringan. Cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.